Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Kerajaan Majapahit. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anggreni Ngudulestari, absen 5. Saya Nurmala India Putri Effendi, nomor absen 23. Saya Septifan Indra Saputra, absen 32. Saya Fisa Dinata Azaki, absen 10. Selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai sejarah Kerajaan Majapahit. Next. Nah, Kerajaan Majapahit ini terletak di sekitar Sungai Brantas, pusatnya di Tarik, Mojokerto, Jawa Timur. Next. Pendiri Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit dibangun sekitar tahun 1293 Masehi. Dibantu oleh Lembu Suro, Arya Wiraraja, Patih Nambi, lalu juga ada Ronggolawe dan juga Kebu Anabrang. Next. Mayoritas agama penduduk Kerajaan Majapahit dahulunya adalah Hindu-Buddha, di mana di sini terdapat Candi Minak Jenggo. Nah, Candi Minak Jenggo ini terletak di Dusun Unggahan, Mojokerto. Dari berdasarkan artikel yang saya baca, candi ini sekarang merupakan tempat wisata yang sangat bersejarah, di mana terdapat juru pelihara yang mengatakan bahwa dahulunya candi ini merupakan bangunan suci yang digunakan oleh para raja dan keluarganya untuk beribadah. Next. Selanjutnya adalah sumber sejarah. Sumber sejarah yang pertama adalah Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ini ditulis oleh juru tulis Kerajaan Majapahit, yaitu Mpu Prapanca. Ditulis sekitar tahun 1350 yang di dalam kitab ini berisi 98 pupuh yang dibagi menjadi 2 bagian, di mana bagian pertama berisikan mengenai pupuh 1 hingga 49 dengan rincian sebagai berikut. Pupuh pertama yaitu pupuh 7 pertama berisikan mengenai raja-raja Kerajaan Majapahit dan keluarganya. Lalu 9 pupuh selanjutnya berisikan mengenai daerah atau kawasan Kerajaan Majapahit. Lalu 23 pupuh selanjutnya berisikan mengenai perjalanan Raja Hayam Wuruk berkeliling Jawa Timur, khususnya di Lumajang. Lalu 10 pupuh selanjutnya berisikan mengenai raja-raja yang memimpin Kerajaan Majapahit, mulai dari Rangga Rajasa hingga Kertanegara, lalu dilanjutkan lagi oleh Rangga Jayawardana hingga Hayam Wuruk. Lalu di bagian kedua dalam kitab ini berisikan dari pupuh 50 hingga terakhir yaitu 98 dengan rincian sebagai berikut. 10 pupuh selanjutnya yaitu pupuh 50 hingga pupuh 60 berisikan mengenai perjalanan Raja Hayam Wuruk berburu di hutan Nandawa hingga kembali lagi ke Kerajaan Majapahit. Lalu 23 pupuh selanjutnya ini berisikan mengenai beberapa informasi, yaitu yang pertama tentang kembalinya Raja Hayam Wuruk ke Kerajaan Majapahit dan membawa oleh-oleh dari berbagai daerah yang dikunjunginya tadi. Lalu juga berisikan mengenai rasa sayang atau menghargai Hayam Wuruk kepada leluhurnya dengan mengadakan upacara Srodo. Nah, upacara Srodo ini merupakan upacara untuk memperingati para leluhur yang sudah meninggal. Lalu juga berisikan mengenai berita kematian Patih Gajah Mada. Dan juga yang terakhir berisikan mengenai bangunan suci yang ada di Jawa dan Bali. Lalu 9 pupuh selanjutnya berisikan mengenai kegiatan tahunan yang diadakan Kerajaan Majapahit, mulai dari musyawarah, lalu juga ada kirab dan juga pesta tahunan. Lalu 7 pupuh terakhir itu berisikan pujian para pujangga
yang setia kepada raja, khususnya pujian dari Empu Prapanca itu sendiri, dan juga berisikan mengenai kisah hidup Empu Prapanca. Lalu sumber sejarah yang kedua ada Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini ditulis oleh Empu Tantular sekitar abad ke-14. Nah, kitab ini merupakan kitab yang sangat termasyhur karena di dalam kitab ini terdapat kutipan yang dijadikan semboyan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, Kitab Sutasoma ini itu sendiri berisikan mengenai kisah dari Pangeran Sutasoma bertoleransi antar agama. Next. Nah, sumber sejarah yang ketiga ada Prasasti Prapanca Sarapura. Prasasti ini ditemukan di Surabaya dengan keadaan bagian atas prasasti itu hilang. Jadi sistem penanggalannya tidak ada. Nah, prasasti ini ditulis atau dibuat sekitar pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggal-Dewi pada tahun 1337 Masehi. Dalam prasasti ini berisikan mengenai 3 tokoh penting kerajaan Majapahit, mulai dari Hayam Wuruk, lalu ada Gajah Mada dan juga Raditya Warman. Next. Nah, sebentar. Saya akan memberikan informasi sedikit bahwa kerajaan Majapahit itu pernah mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu sekitar tahun 1350 hingga 1337, di mana berhasil memperluas wilayah dan juga merebut daerah Sulawesi, Sumatera, lalu Semenanjung Malaya, Papua, dan juga Singapura dan sebagian pulau di Filipina. Sumber sejarah selanjutnya yaitu ada candi. Yang sebenarnya peninggalan kerajaan Majapahit yang berupa candi ini sangat banyak, namun kita hanya mencantumkan beberapa. Yang pertama ada Candi Tikus yang berada di Mojokerto. Didirikan abad ke-11 pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Selanjutnya Candi Bajang Ratu juga di Mojokerto dan didirikan pada pemerintahan Hayam Wuruk. Kemudian Candi Brahu juga di Mojokerto, namun candi ini didirikan oleh Empu Sindok dan candi ini diteruskan sampai pada masa kerajaan Majapahit. Selanjutnya yaitu Candi Jabung yang ada di Mojokerto. Candi ini berdiri pada awal pemerintahan Hayam Wuruk. Selanjutnya Candi Kedaton di Probolinggo. Candi ini merupakan candi yang dibangun pada saat pemerintahan Hayam Wuruk, pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk. Next. Selanjutnya ada Candi Penataran. Jadi kami akan menjelaskan beberapa peninggalan yang ada di Candi Penataran. Di dalam Candi Penataran terdapat arca Dwarapala. Arca ini dipercaya menjaga pintu gerbang. Kemudian ada pendopo teras yang dulunya digunakan sebagai upacara adat keagamaan atau upacara sesaji ketika upacara keagamaan. Di belakang pendopo teras terdapat Candi Brawijaya atau Candi Angka Tahun. Yang di dalam candi ini terdapat prasasti Ganesha. Selanjutnya ada Candi Naga. Disebut Candi Naga karena di sekeliling candi ini terdapat relief naga. Selanjutnya yaitu Candi Induk atau Candi Utama. Candi ini mempunyai 3 teras tersusun yang menceritakan tentang kisah Ramayana, Krishnayana, dan terdapat bujur sangkar serta patung singa bersayap. Kemudian ada kolam Patirtan. Kolam Patirtan ini airnya dipercaya berkhasiat. Kemudian ada Prasasti Palah. Isi Prasasti Palah menyebutkan pemberian Sima
oleh Sri Srengga kepada rakyat Pala untuk menaungi bangunan suci pemujaan terhadap Batara I Pala. Jadi Candi Penataran ini dibangun pada masa Kerajaan Kediri, lalu digunakan sampai masa Kerajaan Majapahit pada saat Raja Wikramawardhana. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit yang sebenarnya Raja Majapahit banyak sekali, tapi kita hanya mencantumkan beberapa raja yang berpengaruh. Yang pertama ada Raja Wijaya, kedua Srijaya Negara, ketiga Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Tunggadewi ini merupakan ratu. Kemudian Hayam Wuruk, kemudian Wikramawardhana. Kita akan menonton video untuk mengetahui lebih lanjut tentang kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Karena suara dari video yang akan kita tampilkan itu tidak bisa, kita akan menampilkan keseluruhan. Halo semuanya, saya Nurmal Nindya Putri Effendi akan menjelaskan kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya atau Dyah Wijaya adalah pendiri dan raja pertama Kerajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1293 sampai 1309. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya terjadi pemberontakan Ranggalawe. Pemberontakan Ranggalawe adalah pemberontakan pertama yang terjadi di Kerajaan Majapahit yang diperkirakan terjadi pada tahun 1295. Pemberontakan ini dipimpin oleh Ranggalawe, sahabat setia pendiri Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Ranggalawe juga menjadi salah satu tokoh penting yang membantu membangun kerajaan. Peristiwa kedua yaitu pembunuhan Lembu Suro. Pada tahun 1300 terjadi peristiwa pembunuhan Lembu Suro, paman Ranggalawe. Pada saat pemberontakan Ranggalawe, Lembu Suro berada di pihak Majapahit. Namun pada pertempuran Tabak Beras ketika Ranggalawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang, Suro yang merupakan paman Ranggalawe merasa tidak tahan, kemudian berbalik membunuh Anabrang. Raja kedua yaitu Raja Jayanegara. Raja Jayanegara adalah Maharaja kedua Majapahit yang merintah pada tahun 1309 sampai 1328. Dengan bergelar Abhiseka Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya. Pemerintahan Raja Jayanegara terkenal sebagai masa pergolakan dalam sejarah awal Kekaisaran Majapahit. Menurut kitab Pararaton, ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh Ratanca, yaitu tabib istananya. Pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, menurut Pararaton, pemerintahan Jayanegara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanegara adalah raja berdarah campuran Jawa Melayu yang bukan merupakan keturunan Kertanegara murni. Yang ketiga yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga dan Ratu Majapahit yang memerintah tahun 1328 sampai 1351. Dia adalah adik tiri Prabu Jayanegara. Menurut Nagara Kertagama, Tribhuwana yang merupakan putri Raden Wijaya naik tahta atas perintah ibunya yaitu Gayatri pada tahun 1329, menggantikan Jayanegara yang meninggal pada tahun 1328. Ketika Gayatri meninggal dunia pada tahun 1350, pemerintahan Tribhuwana pun berakhir pula. Pada masa pemerintahan Tribhuwana Tunggadewi terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta. Menurut Nagara Kertagama, Tribhuwana memerintah didampingi suaminya, yaitu Ketawardhana. Pada tahun 1331, Tribhuwana menumpas pemberontakan daerah Sadeng dan Keta. Menurut Pararaton, terjadi persaingan antara Gajah Mada dan Rakembar dalam merebutkan posisi Panglima Penumpang. Raja keempat yaitu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah Maharaja keempat Majapahit yang memerintah tahun 1350 sampai 1389. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Seperti yang kita ketahui, dalam pemerintahannya, Hayam Wuruk banyak dibantu oleh Mahapati andalannya, yaitu Gajah Mada. Di bawah kekuasaannya, Majapahit melakukan politik ekspansi untuk menjamin kekuatannya di bidang laut, sekaligus sebagai pelaksanaan Sumpah Palapa yang dinyatakan oleh Patih Gajah Mada. Yang kelima yaitu Wikramawardhana. Wikramawardhana adalah Maharaja kelima Majapahit, putra Dyah Nertaja, adik Hayam Wuruk, yang memerintah berdampingan dengan istri sekaligus pupunya, yaitu Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk pada tahun 1389
sampai 1429. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, pada tahun 1400 setelah Nagarawardhani dan Kusumawardhani sama-sama meninggal, Wikramawardhana segera mengangkat menantunya sebagai Bre Lasem yang baru, yaitu istri Bre Tumapel. Ketegangan Majapahit Barat dan Timur semakin besar sehingga pada tahun 1404 terjadilah peperangan besar antara Kerajaan Majapahit Barat dan Majapahit Timur atau Belambangan yang dikenal dengan sebutan Perang 2 Tahun atau Perang Parekrek yang berakhir pada tahun 1406 yang dimenangkan oleh Wikramawardhana. Selanjutnya kita akan membahas mengenai politik pada struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit. Nah, pemerintahan pada Kerajaan Majapahit itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja, di mana raja ini sudah ditentukan secara turun-temurun, digariskan secara turun-temurun. Selanjutnya ada Batara Sabta Prabu. Batara Sabta Prabu ini merupakan keluarga atau saudara dari raja yang memimpin, yang bertugas untuk memberikan saran dan juga pertimbangan kepada sang raja dalam menjalankan tugasnya. Lalu yang selanjutnya ada Requiem Mahamantri Kartini. Requiem Mahamantri Kartini ini merupakan pejabat yang bertugas untuk menerima tugas dari sang raja, namun tidak menjalankannya. Nah, Requiem Mahamantri Kartini ini tingkat tertinggi dikuasai oleh Igino, lalu Ihalu dan Isikikang. Lalu selanjutnya ada Requiem Mahamantri Kartini Pakiran. Nah, ini bertugas untuk menerima tugas dari sang raja melalui Requiem Mahamantri Kartini dan juga sekaligus menjalankannya. Sama dengan Requiem Mahamantri Kartini. Requiem Mahamantri Kartini Pakiran dibagi beberapa dengan kekuasaan tertinggi, yaitu Requiem Hapati, Requiem Tumenggung, Requiem Dumung, Requiem Rangga, dan yang terakhir Requiem Kanutuhan. Lalu selanjutnya ada Dharma Yaksa yang tugasnya mengurusi masalah keagamaan, di mana ada 2 pejabat yang menanganinya. Sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Kerajaan Majapahit mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu-Buddha. Nah, di sini 2 pejabat. Yang pertama, Ringgasegatan, pejabat yang mengurusi agama Buddha. Lalu ada Ringgasayuan, agama Hindu. Dan yang terakhir ada Dharma Upapati. Dharma Upapati ini merupakan pejabat yang membantu menjalankan tugas Dharma Yaksa. Next. Nah, selanjutnya ada pengklasifikasian wilayah. Yang pertama ada Bumi. Bumi ini pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Maharaja. Lalu negara ini setingkat provinsi yang dipimpin oleh Raja. Lalu ada kota, ini setingkat kabupaten dipimpin oleh Wayoso. Lalu ada Kuwu, setingkat kecamatan dipimpin oleh Demak. Lalu ada Warma, setingkat desa dipimpin oleh Tani. Dan yang terakhir ada Kebulikan, ini setingkat lingkungan yang dipimpin oleh Buku. Next. Selanjutnya ada kehidupan sosial dan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit terbagi atas 2 mata pencaharian. Yang pertama, mata pencaharian penduduk Kerajaan Majapahit adalah petani, kemudian pedagang, sisanya ada pengrajin. Jadi hasil bumi Kerajaan Majapahit ini ada beras, gading, timah, besi, intan, dan kayu cendana. Kehidupan ekonomi Majapahit yang kompleks dan sempurna mendorong Kerajaan Majapahit mengeluarkan mata uang sendiri yang disebut mata uang gobok. Jadi seperti yang Anggraini bilang tadi, Hayam Wuruk merupakan raja yang membawa Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Saya akan menjelaskan budaya dan peninggalan Majapahit. Pada saat kebudayaannya terbukti dengan relief dan beberapa arka dan candi yang tersisa yang bisa ditemukan.
Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama. Kitab ini dibuat oleh Empu Prapanca yang sangat mansur pada masanya. Yang kedua ada Kitab Sutasoma yang dibuat oleh Empu Tantular yang berisi dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda tetapi tetap satu jua. Lalu ada Candi Tikus yang dulunya itu bisa dibilang tempat pemandian para bangsawan dan dewa-dewi. Lalu ada Prasasti Prapancasabura, lalu ada Candi Penataran. Kemudian ada penyebab reruntuhan. Ya, kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya ini termasuk kerajaan terbesar di Nusantara pada kala itu. Tapi mulai mengalami kemunduran hingga runtuh pada abad ke-15. Nah, awal keruntuhan ini diawali dengan kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 dan Patih Gajah Mada pada tahun 1364. Nah, posisi raja yang kosong ini kemudian diperebutkan yang melibatkan Bre Wirabumi yang merupakan anak dari selir Hayam Wuruk dan Wirkamawardhana yang merupakan menantu dari Hayam Wuruk. Nah, perebutan tahta yang tidak berjalan dengan lancar ini kemudian menyebabkan perselisihan atau perpecahan dalam keluarga bangsawan Majapahit. Nah, masalah yang tidak begitu selesai dan menjadi besar ini kemudian menjadi perang Paregreg atau perang saudara yang terjadi di antara tahun 1404 hingga 1406 yang kian melemahkan kerajaan Majapahit pada ekonomi, sosial, politik maupun militer. Next. Nah, selain faktor internal tadi juga ada faktor eksternal, yakni berdirinya Kesultanan Malaka. Ya, kebangkitan Malaka yang menguasai Selat Malaka hingga memperluas wilayahnya ke Pulau Jawa ini lumayan menekan kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Dan kemudian berdiri juga kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, yaitu semakin menekan kerajaan Majapahit. Bahkan kerajaan Demak ini juga menyerang Majapahit yang dipimpin oleh Pati Unus pada tahun 1518 dan Sultan Trenggono pada tahun 1527. Kemudian ada pengaruh Islam. Ya, kedatangan Islam di Pulau Jawa ini mengubah pola pandang masyarakat di Pulau Jawa itu lebih ke arah yang modern sehingga benar-benar Nah, kedatangan Islam ini di Pulau Jawa ini dapat mempengaruhi pola pandang masyarakat Pulau Jawa pada saat itu menjadi lebih modern sehingga kian melemahkan kerajaan Majapahit dan akhirnya kerajaan Majapahit ini benar-benar runtuh. Oke, selesai. Nah, itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami mengenai kerajaan Majapahit. Nah, dari audiens nih, ada yang mau bertanya? Nah, sepertinya tidak ada ya. Oh, ada. Saya Ambu nomor absen 8. Kan tadi ada Kitab Negara Kertagama. Nah itu kan kemarin tuh ada termasuk dalam kerajaan Singosari kalau tidak salah. Nah hubungannya antara kerajaan Majapahit dan Singosari tadi apa? Oke, Mbun, terima kasih. Terima kasih dari Mbun Fajar absen 8 ya? 6. Nah, seperti yang ditanyakan oleh Bun tadi, kan di sumber sejarah Kerajaan Singosari sebelumnya itu terdapat sumber sejarah Kitab Negara Kertagama. Nah, di sumber sejarah Kerajaan Majapahit itu tadi juga terdapat sumber sejarah Kitab Negara Kertagama. Jadi apa sih hubungan Kerajaan Singosari dengan Kerajaan Majapahit? Nah, menurut artikel yang saya baca ya, kitab atau Kerajaan Singosari ini memiliki seorang raja yang bernama Kertanegara, Raja Kertanegara. Nah, pendiri Kerajaan Majapahit sebelumnya tadi adalah Raden Wijaya. Nah, Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari raja terakhir Kerajaan Singosari Kertanegara. Selain itu, apabila ditelusuri, Raden Wijaya juga merupakan keturunan langsung dari pendiri Kerajaan Singosari, yaitu Ken Arok. Jadi seperti itu, Bun. Apakah sudah terjawab? Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke.
perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.